Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Atia dan kali ini saya akan membahas tentang pembagian isim. Yang pertama, pembagian isim berdasarkan umum dan khusus, yaitu ada isim nakiroh dan ma'rifah. Yang kedua, berdasarkan tanwin atau tidak, ada munsharif dan ghairu munsharif. Yang ketiga, berdasarkan berubah atau tidak, ada mabni dan mu'rab. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, isim nakira. Isim nakira adalah ketika objek yang dibicarakan tidak diketahui, artinya mencakup semua kriteria yang masuk dalam pembicaraan. Mari kita lihat contohnya. Hadza kitabun. Kata kitabun merupakan isim nakiroh karena tidak dijelaskan ini buku kepunyaan siapa atau ini buku apa. Yang selanjutnya, isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah ketika objek yang dibicarakan telah ditentukan atau telah diketahui. Kita lihat contohnya. Yang pertama ada hadza kitabul arabiyah, yang artinya ini adalah buku bahasa Arab. Di sini sudah disebutkan ya bahwa ini adalah buku bahasa Arab. Kedua, hadza kitabu Zaid, yang artinya ini adalah bukunya Zaid. Di sini juga sudah disebutkan bahwa buku tersebut adalah kepunyaan Zaid. Mari kita lihat beberapa contoh isim nakira dan isim ma'rifah berikut. Cara membedakan isim nakira dan isim ma'rifah bagaimana sih? Ketika suatu kata berdiri sendiri dan artinya masih bersifat umum atau tanpa ada imbuhan alif lam dan diidfakan, maka itu adalah isim nakirah. Namun, jika suatu kata ada imbuhan alif lam atau diidfakan, maka ia isim ma'rifah, karena artinya menjadi khusus. Pada dasarnya, seluruh isim akan memiliki tanwin pada huruf akhirnya, namun ada juga yang tidak. Misalnya, ketika isim ditambahkan imbuhan alif lam, maka tanwinnya dihilangkan, cukup dibaca dhamma saja. Misal, kata kitabun ditambah alif lam menjadi al-kitabu, cukup didhammahkan saja. Contoh yang kedua, jika kata kitabun diidfakan, maka cara membacanya cukup kitabu Zaid, cukup didhammahkan juga. Materi yang ketiga ada munsharif. Munsharif adalah bentuk dasar dari semua isim atau dengan kata lain, ia berdiri sendiri tanpa disambungkan dengan alif lam dan diidfakan. Munsharif juga wajib dibaca tanwin pada akhirannya. Contoh munsharif, masjidun, masjid, babun, pintu, ainun, mata. Materi keempat yaitu ghairu munsharif. Ghairu munsharif adalah kata dalam bahasa Arab yang walaupun dia berdiri sendiri tidak boleh dibaca tanwin, dan juga kata-kata tersebut tidak boleh menggunakan harokat kasrah di akhirannya. Contoh ghairu munsharif bisa kita temukan di Quran surat An-Nisa ayat 163, di mana di sana disebutkan beberapa nama nabi, mulai dari Nabi Nuh hingga Nabi Daud. Seluruh nama Nabi kecuali Nabi Nuh masuk ke dalam ghairu munsharif, sedangkan nama Nabi Nuh sendiri masuk ke kategori munsharif karena ia berakhiran dengan kasratain. Materi yang kelima yaitu mu'rab, berubah, atau dengan kata lain adalah kelompok kata yang bisa berubah keadaan huruf akhirnya tergantung kedudukan kata tersebut. Pembagian mu'rab ada dua, perubahan harokat dan perubahan huruf. Contoh dari mu'rab bisa kita temukan di lafaz Allah, yaitu lafaz Allah bisa didhammakan, dikasrohkan, juga difathahkan. Atau bisa kita temukan di potongan ayat-ayat berikut. Materi yang keenam, mabni, tetap. Dengan kata lain adalah kelompok kata yang tidak berubah selamanya dan dalam kedudukan apapun. Pembagian mabni dibagi menjadi tiga. Ada isim isyarah, dhamir, dan isim mausul. Contoh dari mabni yaitu ada kata huwa. Kata huwa akan tetap menjadi huwa dalam kedudukan apapun, tidak akan berubah menjadi huwi atau huwu. Juga kata lain ada hajihi. Kata hajihi juga tidak akan berubah apapun kedudukannya. Seluruh huruf semuanya adalah mabni, sedangkan fi'il dan isim sebagian ada yang mabni dan sebagiannya lagi ada mu'rab.